Pagi ini mari kita angkatkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan atas kebaikan, segala perbuatan kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah habis-habisnya. Setiap apa yang kita alami, Tuhan ada beserta kita. Kita bersyukur dalam segala perkara yang kita hadapi, Tuhan berserta. Tuhan memberi setiap jalan untuk setiap persoalan kita. Kita mau bersyukur atas kebaikan, keadilan, dan kita mau bermasmur bagi namanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Oh, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, tiada seperti-Mu. Oh, terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama-Ku Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
Tuhanku. Amen. Aku bernyanyi lagi. Ini kami Tuhan. Selama ku hidup, ini janji kami Tuhan. Kami mau terus menyanyi bagi-Mu. Yes Lord. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Jesus. Selagi ku ada, inilah yang kami rindukan. Ku rindukan
tidak akan pernah berhenti Tuhan, selagi kami bernafas, selagi jantung kami masih berdetak Tuhan. Kami akan terus memuji-muji dan membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada yang dapat menandingi-Mu, tiada yang dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang penuh kerinduan untuk terus memuji Tuhan, mari kita beri sorak-sorak yang paling gemuruh buat Tuhan kita.
Wingadita Dingaraya Oh ngadanda Yesus Tuhanku Wingi dipicu. Mari kita menyembah Tuhan. Wingi dipicu Amen. Ngajakku awal Mengabire Wanulunku Yesus pinate Kuli Basanaku. Suka baru kau menani pan-pan Winanani Amen. Yesus Tuhanku Wingi ding picu Rajaku awal lupa bire Wanuluku Yesus pinate kuli Basanaku ingat di tangan daku ingat di tangan daku ngejepui Allah wimpian purnamu wimpian purnamu ngejepui Tuhan mereka hingga kita
termulialah Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan buat kami. Sesungguhnya Tuhan, kami belum puas menari, kami belum puas memuji di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa supaya pujian dan penyembahan ini akan terus bersemarak dalam hati dan hidup kami, sampai nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Karena kami tahu Engkau sudah berbicara kepada kami ya Bapa, di mana nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami mau supaya hal itu berlaku dalam hidup kami ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu akan diberitakan sebentar nanti ya Tuhan. Biar firman ini menempati hati kami, kebenaran menempati hati kami, bahkan itu akan menjadi bagian dalam hidup kami selama-lamanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang memberkati kami, nama yang menyertai kami, nama yang adalah kemenangan kami berdoa. Haleluya. Semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Ya, kita bersyukur karena dalam waktu-waktu yang seperti ini kita dapat melihat urapan daun sedang berlaku kepada semua orang. Pertama sekali pemuda-pemudi kita yang sedang menerima, ada yang sudah menerima, ada yang sedang menerima urapan daun, pemuji penyembah yang luar biasa. Ada amin gitu? Haleluya. Baik, pada pagi hari ini kita bersyukur juga karena ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati, pikiran kita, bahkan seluruh eksistensi hidup kita ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, ada seorang gelandangan yang diselamatkan oleh orang-orang ataupun pasukan perbuatan. Setelah gelandangan ini diperiksa, maka dia didapati sebenarnya tidak sakit, tetapi dia lemas karena dia sedang kelaparan. Namanya gelandangan ataupun orang yang terbiak. Lalu dia sedang dalam kelaparan, kelemahan pada waktu itu. Pada waktu dia sudah dibawa ke hospital dan dia didudukkan di tempat duduk yang khas, kursi roda mungkin. Pada waktu itu dia ditanya, ataupun setelah dia didapati bahwa dia tidak sakit tapi dia sedang lapar, maka pasukan petugas ataupun pasukan perbuatan itu berusaha sediakan makanan, minuman yang sepatutnya akan dikonsumsi oleh si gelandangan ini. Pada waktu si gelandangan ini sedang sekarat duduk di atas kursi roda, para pasukan petugas ini bertanya kepada dia, "Saudara, kamu percayakah bila kamu makan makanan yang ada di depan kamu, kamu minum minuman yang ada di depan kamu, kamu akan menjadi sehat?" Lalu si gelandangan ini dengan nada yang sayu dan begitu sekarat, dia katakan, "Iya, saya percaya." Lalu pasukan petugas ini begitu sibuk untuk menyediakan hal-hal yang lain juga. Pada waktu mereka sibuk, lalu mereka kembali lagi pada si gelandangan ini. Mereka lihat makanan-makanan yang ada di atas meja itu belum lagi disentuh, belum lagi diambil. Lalu mereka bertanya lagi pada si gelandangan ini. Mereka katakan, "Hey bro," saya pakai guna bahasa ini, "Bro, kamu percayakah bila kamu makan makanan ini, minum minuman ini, Milo panas ini, kamu akan jadi sehat?" Jadi si gelandangan ini dengan nada yang semakin lemah dia katakan, "Ya, saya percaya." Lalu mereka bertugas. Kemudian mereka datang untuk ketiga kalinya. Mereka dapati bahwa si gelandangan sudah tewas, sudah tidak bernyawa. Kenapa? Karena dia tidak makan makanan yang disediakan di sana. Dan
Petugas-petugas yang ada di depan itu pun mereka sangat kesal. Karena apa? Karena mereka gagal untuk menyelamatkan si gelandangan ini, sedangkan mereka telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh si gelandangan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada dua perkara yang perlu kita lihat di sana dalam cerita ini. Perkara yang pertama, kalau kita beriman, kita harus bertindak. Kalau kita beriman harus bertindak. Kamu percayakah bila kamu makan makanan ini maka kamu akan sehat, dia katakan. Kamu percayakah kalau kamu dengar benar-benar firman Tuhan maka imanmu akan sehat dan kuat. Nah, kalau kita percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang memberikan kekuatan, kesehatan, mengenyangkan hidup jasmani atau rohani kita, maka di situ kita akan menjadi kuat dan sehat. Tetapi bila tidak ada tindakan yang menyusul dalam apa yang kita percaya itu, maka segalanya akan sia-sia. Dan yang kedua, perkara yang kedua, kadang-kadang kita ini sibuk untuk mengejar itu, mengejar ini, mengejar itu dan ini. Lalu kita sibuk juga mengajar itu, mengajar ini dan mengajar itu ini. Tetapi apabila kita tidak susuli itu dengan tindakan untuk memberi sesuatu ataupun memberi sesuatu kepada orang yang memerlukan, pada waktu itu kita akan melihat kematian demi kematian rohani. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa saya bawakan ilustrasi ini mendahului apa yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini? Karena ada sesuatu yang perlu kita koreksi dalam diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah percaya dan bertindak? Apakah selama ini kita sudah mengajar dan bertindak untuk memberi sesuatu kepada apa yang kita ajarkan ataupun kepada siapa yang kita mengajar itu? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya telah create seni mendengar. Ini seni mendengar. Saya tidak tahu kalau kamu sudah tahu, tapi selama ini saya memang buat satu bagi saya mendengar itu ada seninya. Jadi saya create satu konsep di mana kalau mendengar firman Tuhan itu bukan dengar dengan telinga sahaja, tetapi bila kita adalah orang percaya, kita harus mendengar, terima firman Tuhan itu, terima dengan sungguh-sungguh dan melakukan. Itulah seni mendengar. Kenapa ramai orang yang tidak bertumbuh dalam pertumbuhan rohani? Kenapa ramai orang yang takut untuk bertumbuh? Karena mereka hanya mendengar untuk takut akan apa yang mereka dengar, tetapi mereka tidak tangkap itu, mereka tidak tanggapi itu, mereka tidak terima itu, dan mereka apalagi untuk melakukan. Jadi orang-orang yang bertumbuh dalam iman, orang-orang yang bertumbuh dalam kekristenan, orang-orang yang bertumbuh dalam pendengaran firman Tuhan adalah mereka yang mendengar firman Tuhan itu, menanggapinya, mengambil, menerimanya sepenuhnya dalam hidupnya, dan melakukan, berusaha melakukan dengan sepenuh hati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Boleh kita baca itu dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Saya senang untuk membaca semua ayat ini, tapi saya hanya mengambil di dalam ayat yang ke-16 nanti untuk kita bahas. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12, tulisan pekat hitam di atas mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta
bisa mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saya kembali kepada ayat 15 dan 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saya percaya ayat ini ataupun khutbah daripada ayat-ayat ini sebenarnya sudah banyak kali kita dengar. Saya percaya kita sudah mendengar, mempelajari, bahkan mungkin kita sendiri pun sudah sampaikan khutbah tentang ayat ini, tentang doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita melihat ataupun kalau kita kembali kepada cerita sebentar tadi, itu merupakan apa yang kita sudah menceritakan tentang apa yang kita percaya kita lakukan, apa yang kita terima kita lakukan, apa yang sudah kita dipercayakan kepada kita lakukan. Baru ianya nampak ataupun kelihatan, baru ianya dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh semua orang, dapat dinikmati apa yang sebenarnya kita sudah percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita percaya ataupun kita lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, maka orang lain pun akan merasa bahwa Tuhan Yesus benar-benar kita percaya ataupun Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Maka dengan itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat pembacaan ini, dalam pembacaan tadi, kalau dalam bahasa lainnya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan dalam bahasa Malaysia, doa orang yang melakukan kehendak Allah sangat besar kuasanya. Nah, saudara, doa orang benar, kira-kira bagaimanakah yang dikatakan sebagai orang benar? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat orang yang orang benar ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang Tuhan pilih dan Tuhan percayakan. Dan orang yang Tuhan pilih dan dipercayakan ini adalah bukan orang-orang yang sembarang-sembarang, ataupun bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi orang ini pastilah orang yang sudah kenal Tuhan, sudah memiliki kuasanya Tuhan, sudah memiliki kasihnya Tuhan, sudah memiliki firman Tuhan, sehingga hidupnya hidup benar, dan dia menjadi seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang benar itu adalah orang yang sentiasa dekat dengan Tuhan, yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang tahu ataupun dia sudah hidup dalam intim dengan Tuhan.
kedekatannya dengan Tuhan sangat teruji. Nah, saudara dikasih Tuhan, kembali kepada apa yang diperkatakan di sini, yaitu doa orang benar. Artinya yang pertama itu doa. Doa itu adalah suatu ungkapan hati ataupun ungkapan kita kepada Tuhan, nafas kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Nah, doa itu juga merupakan suatu harapan. Setiap orang yang berdoa ataupun yang menyatakan doanya di hadapan Tuhan itu dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan, mengharapkan agar itu terjadi dalam dirinya, mengharapkan agar itu mendapat jawaban. Itu merupakan doa, ataupun doa merupakan harapan yang kita nyatakan kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai pengharapan kita. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada pengharapan yang lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita berdoa kepada Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menjawab setiap persoalan ataupun doa-doa kita selain daripada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah doa. Jadi kalau kita setiap kali kita berdoa, kita nyatakan doa itu doa di dalam nama Tuhan Yesus, doa dengan kuasa Tuhan Yesus, doa dengan pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Nah, doa bukan selalunya doa ini bukan bagi saya bukan hanya sekedar sederetan permohonan yang ditujukan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau Engkau lakukan ini Tuhan, saya mau Engkau perbuat ini Tuhan, saya mau Engkau penuhi ini Tuhan, saya mau supaya janji-Mu begini-begini Tuhan. Semua permohonan. Doa ini sepatutnya adalah suatu ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih, penyembahan, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Dia adalah penyembahan, dia adalah persembahan. Karena persembahan yang Tuhan nantikan adalah ucapan syukur-Mu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, doa ini merupakan suatu hubungan yang hanya Engkau dan Tuhan hanya Engkau yang dapat melakukannya kepada Tuhan. Hanya saya pribadi dengan Tuhan. Doa ini yang kita mau lakukan sebagai orang percaya. Nah, begitu juga dengan apa yang dikatakan orang benar tadi, saya sudah jelaskan bahwa orang benar itu adalah orang percaya. Orang benar yang dimaksudkan di sini adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang dapat melakukan kehendak Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Sudah kenal Tuhan, sudah tahu cara kerja Tuhan, sudah tahu cara jawabnya Tuhan, sudah tahu bagaimana Tuhan bertindak. Dan orang benar ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu berada dekat dengan Tuhan, yang selalu ikatkan dirinya kepada Tuhan. Inilah orang benar. Orang benar ini adalah orang yang punya pengharapan, dan pengharapannya satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan kekuatannya, bukan hartanya dia punya pengharapan, tetapi dia punya pengharapan. Orang benar punya pengharapan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengharapan itu dia tidak akan lepaskan lagi, karena dia tahu hanya di dalam pengharapan itu dia memperoleh apa yang dia perlukan. Orang benar yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak mendua hati. Orang yang tidak mendua hati, orang yang tidak percaya kepada ini dan percaya kepada ini. Ataupun orang yang bukan orang yang seringkali bertanya, betulkah ada Tuhan? Betulkah Tuhan boleh lakukan ini? Ramai orang Kristen yang seperti itu, masih ragu-ragu. Betulkah Tuhan dapat jawab saya punya doa? Jangan jadi sama seperti seorang pemudi ini. Dulunya dia seorang hebat dalam pelayanan. Dia hebat dalam tarian berbana. Dia hebat dalam pujian dan penyembahan. Pada waktu dia dapati bahwa dia sedang sakit, dia mulai menyangkal Tuhan. Dia katakan, there is no God. Tidak ada Tuhan. Kenapa kamu cakap begitu? Saya katakan kepada dia. Sebab dia tidak sembuhkan saya.
Saudara dikasih Tuhan, ingat iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita perlu belajar ini. Kita perlu belajar senantiasa ingat iman mereka ini. Bagaimana mereka beriman ketika mereka dilontarkan ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali. Ketika mereka sedang dibawa untuk dibantai ataupun dilemparkan ke dalam perapian itu, apa kata raja kepada mereka? Berserulah kepada Allahmu, semoga engkau akan ditolong. Tetapi mereka katakan, ya raja, sekalipun mungkin Tuhan tidak turun tangan untuk menolong kami tetap percaya Dia. Iman itulah yang perlu kita ada. Saudara dikasih Tuhan, orang percaya ataupun orang benar adalah orang yang seperti itu. Jadi orang yang benar, dia bukan percaya karena dia melihat banyak sekali berkat yang dia lihat di depannya, tetapi dia percaya karena Tuhan Yesus senantiasa ada padanya. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga, ataupun para murid Tuhan Yesus, kita ini percaya bukan karena melihat, tapi karena kita percaya karena Tuhan memang ada. Tuhan menyertai kita. Dan seringkali saya ulang-ulang perkataan ini ketika Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu, itu komplit. Jangan ragu-ragu. Jangan lagi ragu tentang penyertaan Tuhan. Itu komplit. Di dalam penyertaan Tuhan, aku menyertai kamu, aku memberkati kamu juga ada di sana. Aku menolong kamu juga ada di sana. Aku memenuhi segala keperluanmu ada di sana. Aku menggendong kamu saat kamu tidak berkemampuan juga ada di sana. Aku menyediakan segala sesuatu bagimu pun ada di sana dalam penyertaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu ragu. Jangan menjadi orang yang ragu-ragu di hadapan Tuhan. Nah, orang benar adalah orang yang tidak mendua hati. Orang yang sangat percaya bahwa Tuhan ada. Orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, perkataan yang ketiga yang perlu kita ketahui di sana ialah sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kuasa yang terhasil daripada doa-doa orang yang benar ataupun doa orang yang melakukan kehendak Tuhan ini adalah kuasa Tuhan sendiri. Maka dengan itu jangan pernah berbangga karena ada sesuatu yang berlaku terhasil daripada bila kita berdoa. Saya pernah menjadi sombong dalam hal ini. Ketika pertama kali saya mendoakan, saya tidak tahu bagaimana, tetapi ketika pertama kali saya mendoakan, pada waktu saya diundang pelayanan dalam satu gereja yang tertua, dibina pada tahun 1850 kalau saya tidak silap. Siapa yang sudah pergi ke gereja Saint Michael Sandakan, itu gereja jadi gereja tertua di negeri ini. Saya berkhutbah di sana. Waktu saya berkhutbah ada satu ruangan di ujung sebelah mimbar itu yang hanya orang-orang tertentu saja yang boleh pergi di sana. Lalu saya dibawa ke tempat itu oleh seorang reverend. Dia katakan mari pergi sana. Lalu kami pergi di sana. Selepas keluar dari sana dan kami mendoakan. Ini yang saya ceritakan karena saya sempat sombong. Pada waktu itu ketika kami keluar dari sana, orang sudah datang untuk minta didoakan. Lalu kami berdoa, baru mengangkat tangan begini dalam nama Tuhan Yesus. Roboh, dan sempat menjadi sombong. Saya sempat menjadi sombong. Wah, boleh tahan juga ya. Tapi sebenarnya itu bukan kuasa dari saya. Itu bukan kuasa dari tangan saya. Itu bukan kuasa dari kepribadian saya, tetapi itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Kuasa Tuhan yang Dia alirkan, Dia berikan, Dia curahkan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat pendoa-pendoa. Jadi jangan pernah menjadi sombong, jangan pernah menjadi angkuh dalam hal ini. Karena kuasa yang keluar ataupun terhasil daripada doa kita, kalau mungkin
Waktu kita berdoa, doa kita terjawab. Jangan pernah menjadi sombong karena doa sayalah mereka ini begini. Tidak. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam doa-doa kalian. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kuasa yang sangat besar ataupun doa yang sangat besar kuasanya ini terhasil oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan. Kalau kita melihat dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 15. Di sana dikatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Diberinya kuasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kuasa yang ada pada kita itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan itu sekali lagi, jangan pernah berbangga, jangan pernah sombong. Mungkin kita boleh berbangga, bangga karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan, sudah dipakai oleh Tuhan. Tetapi berbicara tentang dipakai oleh Tuhan, kadang-kadang kita juga memandang rendah terhadap hal-hal yang berbicara tentang dipakai oleh Tuhan ini. Kadang-kadang kalau ada mujizat-mujizat besar baru kita katakan, wow, dia sangat dipakai Tuhan. Penetua ini sangat dipakai Tuhan, pastor ini sangat dipakai Tuhan, luar biasa. Nah, kalau menggegarkan mimbar ini pada hari ini, puji Tuhan, Anda semua dipakai Tuhan, semua dipakai Tuhan. Tapi jangan lupa, dalam segala hal Tuhan pakai kita semua dalam melakukan kehendak-Nya. Mungkin kita hanya pasang lampu gereja, ataupun mungkin kita hanya menyambut jemaat. Istilah dalam gereja itu bukan menyambut tetamu, tetapi istilah dalam gereja itu menyambut jemaat. Jadi mungkin kita hanya berada di sana, mungkin kita hanya jaga di kaunter dan sebagainya. Anda dipakai Tuhan. Apapun posisi Anda dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus telah yang menyalurkan kuasanya kepada orang-orang yang Dia berkenan untuk menyalurkan. Tuhan Yesus telah yang menyalurkan kuasanya. Nah, orang yang hidup benar dan setia, taat dan dekat dengannya, itulah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan ataupun diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi perlu kita ingat, kalau kita mau minum ataupun makan, kita perlu pastikan piring atau cawan yang kita gunakan itu dalam keadaan bersih dan dalam keadaan yang tidak bocor. Nah, kalau kita mau minum, kita perlukan cawan yang bersih. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau curahkan kuasanya, berkatnya kepada semua orang, Dia perlukan orang-orang yang Dia berkenan. Dia perlukan orang-orang tertentu untuk menyalurkan kuasa itu, sehingga kuasa itu dapat dinikmati oleh semua orang. Tapi ingat, sekali lagi jangan sombong, jangan menyombongkan diri dalam hal ini. Karena Tuhan, ada satu kata-kata yang diungkapkan oleh seorang penulis buku, Robert Liardon. Dia katakan, Tuhan memakai ataupun Tuhan tidak mencari bejana-bejana yang diperbuat dari emas, bejana-bejana yang diperbuat daripada tembaga atau sebagainya untuk dipakainya. Tetapi Tuhan mencari bejana yang siap untuk dipakai, yang bersedia untuk dipakai. Jadi apapun kondisi kita, apapun posisi kita, apapun siapapun kita, tidak kiralah kita ini majelis gereja ataupun bukan majelis gereja, tidak kiralah kita ini penetua ataupun bukan penetua, pastor ataupun bukan pastor, jemaat biasa pun itu sangat dipakai Tuhan. Kalau Anda siap untuk dipakai Tuhan.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan juga menjadi jemaat yang minta supaya dipakai Tuhan, tetapi bila Tuhan memakai dia katakan, berilah kepada yang lain Tuhan. Saya pernah mendengar satu cerita. Cerita ini mengisahkan tentang gereja yang minta supaya ada kebangunan rohani dalam gereja. Mereka berteriak kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kami rindukan kebangunan rohani terjadi dalam gereja ini. Tetapi bila kebangunan rohani datang, mereka katakan, ini bukan dari Tuhan. Wah, ini dia umpamakan dengan cerita begini. Dia katakan, bila ada dua orang, ini adik-beradik ipar. Mereka sedang berjalan, mereka melihat seekor biawak. Lalu mereka karena mau mendapatkan biawak ini, lalu mereka kejar biawak itu yang masuk ke dalam lubang. Ketika biawak itu sudah masuk dalam lubang, si ipar yang satu itu disuruhnya untuk kamu cucuk di sebelah atas sana. Bila nanti dia keluar, saya akan rembat dia dan kita akan dapat biawak untuk disup, dia katakan. Lalu si ipar pun dia cucuk sampai biawak itu keluar di depan. Si ipar yang satu ini, si abang ipar ini sedang bersedia dengan dia punya pemukul di depan lubang itu, karena dia mau sekali menikmati daging sup daging biawak. Ketika ipar ini cucuk, si biawak pun tidak tahan sudah, karena belakang dia kena, dia punya ekor pun kena, dia sudah tarik ekor dia begini tapi kena juga. Lalu keluar si biawak di depan, yang tadinya sedang bersedia untuk memukul, itu dia terkejut karena dia melihat biawak itu rupanya biawak yang besar. Wah, dia lari ditangkukan. Nah, begitu juga dia katakan, bila kita berdoa minta supaya sesuatu terjadi dalam gereja, kita berdoa minta supaya kita ini dipakai oleh Tuhan. Tetapi bila Tuhan betul-betul memakai kita, berkenan untuk memakai kita, kita katakan, Tuhan, berilah kepada yang lain. Saya tidak layak, saya belum layak. Saudara dikasih Tuhan, saya perlu katakan bahwa semua kita tidak layak di hadapan Tuhan sebenarnya. Semua orang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi bila Tuhan perlayakan engkau dan saya untuk melakukan kehendaknya, pasti Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan berkenan untuk kita, maka janganlah tangguh-tangguh perkenanan Tuhan itu buat kita. Nah, saya beri tema untuk pagi ini, kuasa Tuhan mengatasi segalanya. Kuasa Tuhan mengatasi segalanya. Dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, kenapa saya kaitkan ataupun saya mengambil pembacaan dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Doa orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini berbicara tentang bagaimana kita dapat memiliki kuasa itu dan menggunakan kuasa itu. Kebelakangan ini dalam kehidupan kita banyak sekali berhadapan dengan situasi yang menakutkan, situasi yang menggemparkan, situasi yang melemahkan, situasi yang menjatuhkan, dan banyak lagi situasi-situasi yang membuatkan kita mulai lutut kita bergegar, mulai membuatkan kita lemah untuk tidak lagi dapat meneruskan pelayanan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita perlukan kuasa Tuhan untuk terus melaksanakan ataupun meneruskan pelayanan-pelayanan kita di hadapan Tuhan. Jadi itulah sebabnya saya mengambil tema kuasa Tuhan mengatasi segalanya. Amin kan? Kuasa Tuhan mengatasi segalanya. Tidak ada satu pun perkara dalam dunia ini yang bisa mengatasi kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu yang pertama untuk
dapat melihat, dapat merasakan, dapat menikmati kuasa Tuhan yang mengatasi segalanya, yang mengatasi sakit penyakit, yang mengatasi masalah-masalah keluarga, yang mengatasi segala macam ketakutan. Kita perlu memiliki kuasa itu. Yang pertama, kita perlu memiliki kuasa itu. Lalu kita membaca Elia, dikatakan di sana, Elia adalah orang biasa. Orang biasa yang dipakai Tuhan untuk melakukan suatu mujizat yang luar biasa. Nah, kita juga orang biasa. Dan kita perlu memiliki kuasa itu. Bagaimana kita mau memiliki kuasa itu? Kita perlu pastikan pada hari ini ada penyerahan yang sungguh-sungguh. Kita perlu pastikan pada hari ini supaya kita semakin hari semakin memiliki iman yang sehat. Iman yang sehat ini adalah iman yang tidak lagi menyimpan dendam terhadap orang lain. Iman yang sehat adalah iman yang tidak lagi menyimpan kebencian, tidak lagi menyimpan hal-hal ataupun tidak lagi percaya kepada hal-hal dunia ini. Maksudnya hal-hal yang dipuja-puja dalam dunia ini. Hanya percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang sehat. Dan iman yang sehat ini berkenan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan berikan ataupun sediakan kuasa ataupun sedia memberikan kuasa itu kepada kita kalau kita memiliki iman yang sehat. Iman yang sehat perlu dimiliki oleh semua orang. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, hidup benar, hidup tulus, berkenan kepada Tuhan. Kebenaran ataupun hidup benar ini dapat kita laksanakan ataupun dapat kita lakukan dalam kehidupan kita pada waktu kita buat penyerahan yang sungguh-sungguh pada Tuhan dan mengambil ataupun membiarkan firman Tuhan menjadi pemerintah dalam hati kita, dalam hidup kita. Firman Tuhan kita gunakan setiap hari. Tapi gunakan itu jangan gunakan untuk menyerang saja. Kadang-kadang orang akan gunakan firman Tuhan ini untuk menyerang sana ke sini, untuk memperbetulkan ataupun membuat dirinya seakan-akan betul ataupun benar. Tetapi firman Tuhan ini perlu menjadi guide dalam kehidupan kita, perlu menjadi warna dalam kehidupan kita, perlu menjadi haruman dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan yang perlu kita miliki. Jadi miliki kuasa itu. Kalau kita mau supaya kuasa Tuhan yang mengatasi segalanya itu berlaku, terhasil, terjadi di dalam kehidupan kita, maka mari kita miliki kuasa itu dengan iman yang sehat, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berusaha supaya setiap hari kita punya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kuasa Tuhan mengatasi segalanya. Kuasa Tuhan yang mengatasi segalanya itu kita perlu gunakan. Jangan simpan saja kuasa Tuhan itu. Jangan simpan saja untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk protection diri kita sendiri, untuk perlindungan diri kita sendiri. Tapi kita perlu gunakan kuasa itu. Perlu gunakan kuasa itu. Tapi untuk menggunakan kuasa Tuhan itu jangan sembarang-sembarang. Untuk menggunakan kuasa Tuhan itu bukan dengan sewenang-wenangnya kita mau gunakan. Itu kita perlu gunakan dengan cara yang benar. Cara yang benar. Kita perlu gunakan kuasa dari Tuhan itu dengan cara yang benar. Bila mendoakan orang sakit, kita katakan ataupun kita gunakan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kita perintahkan supaya penyakit itu keluar dari tubuh orang yang sakit. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita perlu gunakan dengan cara yang benar. Kita tidak mau gunakan kuasa itu untuk menyerang sana sini tanpa halat tuju. Kita perlu gunakan kuasa itu dengan cara yang benar. Kita perlu gunakan kuasa itu dengan mungkin dalam doa, peperangan. Kita boleh gunakan kuasa Tuhan ini. Juga kita mendoakan orang sakit, orang yang hidupnya berantakan dan sebagainya. Kita gunakan kuasa dengan cara yang benar.
Dan kita juga gunakan kuasa itu dengan penuh keyakinan. Penuh keyakinan. Jangan seperti ada satu ini pemimpin juga dia katakan, oh mungkin kamu ini diberkati Tuhan. Dia katakan mungkin kamu ini akan diberkati Tuhan juga nanti lama-lama. Dia katakan tidak ada keyakinan. Jadi sebagai orang-orang percaya itu kita harus ungkapkan sesuatu dengan penuh keyakinan. Apalagi untuk mengungkapkan kuasa Tuhan ataupun menyatakan kuasa, menggunakan kuasa Tuhan, kita harus penuh keyakinan bahwa kuasa Tuhan mengatasi segala-galanya. Jangan mungkin Tuhan akan tapi kita perlu gunakan kuasa itu dengan keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Jadi itu perlu kita selalu yakin dengan kuasa Tuhan. Yang ketiga, gunakan kuasa itu dengan motivasi yang benar, dengan motif yang benar. Jangan gunakan kuasa itu dengan cara ataupun motif yang salah. Jadi banyak motivasi yang salah yang dilakukan dalam gereja, menggunakan kuasa Tuhan dengan motivasi yang salah, menggunakan kuasa Tuhan dengan seperti yang saya katakan tadi, untuk menjadi sombong, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi yang hebat, dipandang hebat. Jangan gunakan dengan hal-hal seperti itu, tapi gunakan dengan motivasi yang benar, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dan menjadi berkat kepada manusia. Itu yang kita mau gunakan kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan mengatasi segalanya. Yang ketiga, masih juga saya gunakan perkataan gunakan kuasa itu dengan gunakan kuasa itu untuk memerangi kuasa iblis. Ini kadang-kadang iblis ini menjadi suatu benda yang kita takut, sangat takut dengan iblis. Sebenarnya Tuhan sudah katakan iblis itu lebih lemah ataupun tidak cukup kuat, tidak lebih kuat berbanding dengan kita. Iblis itu sudah dipatahkan sengatnya sebenarnya. Jadi kita perlu gunakan kuasa untuk memerangi. Walaupun iblis ini sangat licik, sangat hebat cara dia untuk menjatuhkan kita, sangat licik cara dia untuk mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Tapi kita perlu gunakan, kita ada kuasa Tuhan yang lebih hebat, yang lebih mengatasi segalanya. Maka kita gunakan kuasa Tuhan itu untuk memerangi kuasa-kuasa kegelapan iblis yang ada di sekitar kita, yang senantiasa berusaha menjatuhkan kita. Gunakan kuasa Tuhan untuk memerangi kuasa iblis. Saudara, kita gunakan kuasa Tuhan untuk mematahkan segala siasat iblis, memutuskan segala ikatan iblis, meruntuhkan segala tembok-tembok penghalang yang iblis bina untuk menghalang kita datang kepada Tuhan. Kita gunakan kuasa Tuhan untuk meruntuhkan semua itu, dan kita gunakan kuasa Tuhan untuk memutuskan segala belenggu yang mengikat. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak jiwa ataupun ramai orang percaya yang sampai pada hari ini belum terbebas, masih lagi berada di dalam lingkungan ikatan kuasa iblis. Mereka di dalam ikatan kuasa iblis karena mereka masih lagi merasa tuduhan, merasa terhalang datang kepada Tuhan, menghalang pelayanan-pelayanan yang datang kepada mereka. Ini semua ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Dan kadang-kadang itu terjadi kepada orang-orang yang sudah terima Tuhan pun. Jadi kita perlu patahkan semua itu. Kita perlu gunakan kuasa Tuhan untuk mematahkan semua itu, untuk menghancurkan segala siasat iblis yang coba menuduh kita setiap hari. Karena kuasa Tuhan mengatasi segalanya. Jadi kita perlu gunakan kuasa itu untuk memerangi
kuasa-kuasa kegelapan yang bertebaran yang ada di sekitar kita. Dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa yang kita pegang, yang kita dengar, yang ada dengan kita pada hari ini pun itu semua digunakan oleh iblis untuk menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam waktu ibadah seperti ini pun kita masih lagi melayari internet, masih lagi melayari Facebook dan sebagainya. Kita perlu doakan hal itu supaya jangan mengganggu pertumbuhan iman kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, gunakan kuasa untuk memerangi kuasa kegelapan. Gunakan kuasa Tuhan untuk menjadi pemenang. Karena ramai orang yang belum lagi menjadi pemenang karena mereka tidak tahu. Nah, karena mereka belum memiliki kuasa itu, belum menggunakan kuasa itu dengan cara yang benar, belum menggunakan kuasa itu dengan lebih leluasa lagi. Dengan itu saudara dikasih Tuhan, mari kita ingat pada hari ini bahwa kuasa Tuhan itu mengatasi segalanya. Bila kita berdoa, mari kita berdoa, ataupun mari kita sadari bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, sudah diberi kuasa untuk menginjak segala macam tipu muslihat iblis. Maka kita perlu miliki kuasa itu, gunakan kuasa itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus saja. Jadi tidaklah sama seperti gelandangan yang sebentar tadi kita telah ceritakan, bahwa si gelandangan ini dia katakan, saya percaya bahwa bila saya makan benda-benda yang ada di depan saya, makanan-makanan ini saya akan hidup. Tetapi sampai dia mati, dia tidak pernah dapat mencicipi makanan itu. Karena apa? Dia tidak bertindak. Nah, kadang-kadang kita juga sama seperti itu. Kita tidak akan dapat menerima kuasa yang daripada Tuhan, karena kita hanya katakan, saya percaya kuasa Tuhan itu ada dengan saya. Nah, saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu diberikan kepada saya, tapi kita tidak pernah memberikan diri kita ataupun memiliki kuasa itu. Dan kita juga kadang-kadang sama seperti orang yang sudah menyelamatkan si gelandangan sebentar tadi. Kita katakan, iya kita sudah selamatkan si gelandangan ini, tetapi kita tidak bertindak untuk menyuapkan dia dengan makanan dan minuman. Akhirnya si gelandangan ini mati. Itu berarti kita ini sudah memiliki kuasa, tetapi kita tidak praktikkan kuasa itu dengan cara yang benar, dengan cara yang betul. Ini sama seperti ini ada satu ilustrasi untuk mengakhiri pagi ini, di mana sama seperti pasukan penyelamat ini yang menyelamatkan si gelandangan, seperti seekor monyet yang nampak seekor ikan ketika selepas banjir. Monyet ini sedang berada di atas pokok kayu dan dia melihat ada seekor ikan terkapar-kapar di dalam sebuah takungan air yang begitu cetek. Lalu si monyet ini berpikir, ini kesian juga ini ikan. Lalu dia turun karena banjir sudah surut. Dia ambil ikan itu, dia letak di atas jalan raya. Hoi puji Tuhan, selamatlah si ikan. Tapi dia tidak sadar bahwa si ikan itu sedang mati karena tidak ada air. Bagus lagi tadi dia berada di dalam lupak-lupak tadi. Tapi karena si monyet ambil dia dari lupak untuk tujuan menyelamatkan konon, lalu dia letakkan di atas jalan raya, lalu matilah si ikan. Jadi jangan jadi sama seperti itu. Mari kita menjadi orang-orang yang memiliki kuasa Tuhan, menggunakan kuasa Tuhan dengan lebih lagi, dan menggunakan kuasa Tuhan untuk memerangi segala siasat iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang bertebaran di sekitar kita. Jadi jangan lupa, firman Tuhan sudah sampaikan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan kuasa itu adalah kuasa Tuhan, dan kuasa itu sudah diberikan untuk kita. Dan bila kita
praktikkan doa ataupun puasa itu, kita akan dapat lihat hasilnya. Tapi bila kita lihat hasilnya, jangan pernah menjadi sombong, jangan pernah menjadi angkuh, karena puasa itu adalah puasa Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan dan berkat bagi semua manusia. Mari kita berdoa.